Aku meyakini sih teman-teman punya semua punya niatan baik kayak gitu. Dan kita bareng-bareng ada di satu fase itu, carilah kita cari himpun dari niatan terbaik gitu. Kita ntar. Kembali lagi di Majelis Pemuda Kosong mengatasi masalah dengan bercanda. Kita sekarang di konten sisa hari ini kita kedatangan siapa mas? Wah siapa nih? Kan pengen takon aku. Bohong sih. Ya saya Adi. Saya yang hari ini akan mewawancarai narasumber kita pada segmen kali ini atau pada program kali ini. Mas mungkin bisa perkenalan dulu. Saya Nailul, anggota biasa KMITS. Waduh. Ya. Terus. Udah, gitu aja. Ntar Gitu aja. Mas Adi aja. Waduh. Anggota biasa, emang ada anggota luar biasa? Nggak ada, bisa semua. Oh, kirain ada kayak anggota luar biasa gitu punya apa premium card warna emas gitu. Yang ada tuh MTT luar biasa. Oh, MTT luar biasa. Apa itu MTT itu? Nggak ada. MTT, Mama, TT-nya apa? Matot. Sensor ya. Sensor. Oke, gimana kabarnya Mas Nail? Baik, alhamdulillah baik. Mas Adi gimana nih? Hah? Ya kayak gini. Kayak gini ya? Setelah kejadian itu emang mental dan moral saya agak terguncang. Jadian apa Pak? Hah? Jadian apa nih? Adalah pokoknya. Nanti ada pembahasannya di konten selanjutnya. Oke, stay tune di Stay tune di channel Majelis Pemuda Kosong. Oke. Aku saya dengar Mas Nailul nih sedang mencalonkan diri. Wah, kayaknya salah sih. Bukan denger-denger. Kayaknya lihat, soalnya poster kan. Oh iya. Berarti saya salah. Saya banyak salahnya ya. Lihat kayaknya. Iya, saya lihat. Di suatu postingan yang namanya Pemilu KMITS 2021. Di situ ada namanya Mas Nailul yang mencalonkan diri sebagai capres BEM untuk Pemira pada kali ini. Ya, betul. Itu gimana tuh? Bisa diceritain nggak kok? Apa nih? Mau nyalon tuh kenapa? Agak berat ya, di awal langsung berat nih. Kalau kayak saya kan mau nyalon nggak perlu, kayak udah botak. bener. Atau tembok emang ya? Siap. Ya gitulah. Oke. Ya emang saya orangnya suka yang pertama itu pembahasan saya emang serius. Jadi ketika wawancara dengan saya atau kayak gini kita diskusi, saya emang langsung ngasih pertanyaan berat. Kayak gitu ya. Iya. Pertanyaan tadi apa? Kenapa mau nyalon jadi presben? Kenapa mau nyalon sih? Ya kalau ditanya gitu ya, aktualisasi diri lah yang pertama. Iya gitu. Ya pengen jadi tahun-tahun terakhir selama menjadi mahasiswa, kenapa enggak gitu Coba apa? Coba nyalon. Kan bisa dengan cara lain, mungkin ikut trek-trekan gitu kan. Ini cara buat aktualisasi diri juga, tapi ya emang ada ekstrim sih. Iya sih. Enggak bakat Pak kalau gitu-gituan. Enggak bakat. Tapi kan kalau nyalon presbem kan ntar demo itu konten sebelumnya ada tuh ngebahas demo. Oh iya. Gimana tuh? Kenapa emang masalahnya dengan demo Pak? Ya bikin macet, bakar ban, terus asapnya kemana-mana. Ya banyak lah masyarakat gak senang sama mahasiswa demo. Kata siapa, justru banyak juga masyarakat yang senang kok. Ya kata saya barusan. Oh iya benar juga. Iya, makanya. Pokoknya ada yang gak senang gitu loh. Apalagi kan mahasiswa sekarang ya senengannya tuh mending main aja gitu kan. Betul. Enggak juga sih, banyak juga kok mahasiswa yang sekarang kemarin aja aksi-aksi yang lalu rame-rame tuh mahasiswa. Iya. Gitu kan. Berapa orang? Rame itu berapa tuh? Rame lah. Rame. Tapi ya gimana Mas, kalau emang kan jadi emang kalau presbem itu emang mau sebagai bentuk aktualisasi diri yang seperti apa gitu, apakah hanya karena tahun terakhir kan ya nggak seremeh itu gitu. Saya pun tahun terakhir saya nggak pengen jadi presbem, Tapi kan MWA Pak. saya jadi Mantan. Jangan ngomong mantan dong, demisioner. Demission. Aku agak sensitif sama kata-kata yang berbau dengan asmara kayak gitu. Ya lanjut. Oh yang tadi, yang apa? Kenapa Mas pengen banget atau mendedikasikan hari-hari terakhir di ITS? Jangan hari terakhir kayak mau mati. Sisa waktu studi terakhir. Kalau studi terakhir. Membuat ITS mungkin lebih baik lagi atau mungkin ada keresahan pribadi. Iya. Mana tuh? Ya mungkin kalau ditarik garis besar utama mungkin ada dua kali ya gitu.
keresahan aja oke lah, bener, keresahan tuh pasti jadi dasar utama, tapi keresahan doang nggak cukup saya kira Pak. Kita bisa aja rasa-rasa gitu kan, cuma ya udah rasa aja gitu. Tapi satu ada keresahan dan juga ada harapan, tuh selalu harus nyambung, nggak bisa terpisah tuh. Nah di sini keresahannya bukan cuma untuk KMITS saja gitu. Bahkan sekarang juga ya saya pribadi dan mungkin teman-teman di sekitar saya punya keresahan di KMITS maupun keresahan untuk Indonesia. Nah, ini kan sebagai mahasiswa nih Pak ya, yang kita masih punya idealisme yang kalau dibilang masih murni nih seorang mahasiswa. Nah, kita pengenlah dedicate ourselves untuk bangsa kita. Ya selama kita jadi mahasiswa, kenapa enggak? Gitu. Emang kalau bukan mahasiswa nggak bisa gitu untuk mendedikasikan dirinya untuk masyarakat? Bisa, siapa yang bilang? Harus, justru harus selalu kayak gitu ya. Cuma lebih Tapi karena leluasa tanggung tuh jawabnya mahasiswa. sebagai mahasiswa itu ya, jadi dia harus Benar, punya tanggung jawab ke masyarakat gitu ya. Iya, betul juga di situ. Oke, karena ya kuliah kan dibayarin negara ya, apalagi di PTN ya. Ah, betul juga. Saya juga Dibayar rakyat apa negara? Dibayarin rakyat sih. Oh rakyat, bukan negara ya. Melalui negara. Oh melalui negara, yoi. Lalu aku mau nanya, ini kan ya karena mau nyalon kan otomatis Mas ada persiapan gitu kan. Udah sejauh mana sih persiapannya? Ya alhamdulillah buat persiapan ya kemarin sempat inilah pasti ngumpulin teman-teman dulu ya, teman-teman yang sevisi dulu kita kumpulin. Udah kemarin udah nyusun beberapa orang lah, mungkin cari-cari masa, terus juga yang penting tuh yang paling penting sintesis ide yang bakal kita bawa lah Pak gitu. Nah, itu yang paling utama sih. Kemarin yang udah teman-teman lakuin yaitu kita coba mulai metain masa gitu ya. Kemudian juga ngegodok gagasan yang mau kita bawa ke depan. Kita kan yang pengen kita tonjolin ke depan tuh gagasan kita gitu. Akan seperti apa sih ntar BMITS ataupun KMITS nantinya, dan gimana kontribusinya buat Indonesia ke depan kayak gitu sih. Tapi sebelumnya aku tadi Mas cuman perkenalan kalau Mas anggota biasa. Iya. Boleh tahu dong Mas nih mahasiswa semester berapa, jurusan apa kayak gitu kan. Kuliah di mana gitu kan. Kan saya kan nggak tahu. Saya nggak tahu beneran, saya nggak tahu. Ya kalau saya sendiri mahasiswa ITS lah ya tentunya ya, kali mahasiswa kampus mana jadi presiden ITS. Mahasiswa UIN. Entar disensor ya. Aku dari Teknik Lingkungan angkatan 2017 sekarang. Ya semester berapa nih ya? OTW semester 8 lah sekarang nih. Gitu. Oke Mas Nailul. Oke lanjut ke persiapan tadi. Tadi sampai mana? Sampai Indonesia ya? Sampai Udah sama Indonesia ya, Nur? Iya, teknisnya kayak gimana tuh? Boleh tau nggak? Belum ada. Teknis yang kayak gimana maksudnya? Ya, teknis untuk mencapai apa sih namanya? Kesejahteraan untuk Indonesia gitu loh. Oke. Ya nanti stay tune aja ntar pas kampanye-kampanye Oke. aku nantinya ya. Oke. Kita bahas bareng-bareng. Berarti Yang jelas ide ini nggak cuma muncul dari aku atau timku ya. Kita juga open sama ide-ide dari seluruh teman-teman. Kita ya istilahnya merangkai ide-ide itu semua lah. Tapi yang menurut yang bikin Mas itu beda sama ya saingan-saingan lah sama mereka-mereka yang lainnya itu apa sih? Yang bikin beda Sama teman-teman yang nyalon lainnya. yang pertama departemennya beda Pak. Oh iya, departemennya beda. Departemennya beda. Angkatannya sama sih. Bajunya juga beda. Ya, mungkin beda juga. Tapi ngomong-ngomong baju nih, Mas kan mau nyalon jadi presbem ITS ya? Iya. Tapi kok rasa ke ITS-annya itu kurang gitu? UNSW Sydney itu universitas mana? Sydney Pak. Cuma kan kalau misal kita rasa tuh nggak di baju ya, rasa tuh di hati. Oh gitu. Betul. Tapi enggak, saya seneng kan habis Baju apa nih? Oh, saya dari Papua. Oh. Saya bangga, saya anak Papua. Makanya pakai baju Papua. Asik betul. Ayo berlibur ke Papua. Ajak-ajak nanti Pak. Oke, siap. Nah, lagi nih, saya kurang ya, saya meragukan Mas berarti ya, aduh kok mau nyalon jadi presiden saya pakainya baju kampus lain gitu. Kan bisa kan ada kan produk-produk dari ITS yang baju ITS, ITS kampus, Heros kampus. Kenapa nggak pakai itu aja? Siapa tahu kan wah menunjukkan dari apa secara fisiknya itu kan penampilannya ini ITS banget nih. Saya pilih dia nih, dia cinta ITS banget nih kayak gitu. Saya nggak mau nunjukin itu dulu Pak. Oh, Kalau belum ya? misal apa ya? Kita membranding sesuatu kayak kalau misal saya pakai baju ITS, sok-sokan banget nih. Pengen sok-sokan ITS atau gimana enggak. Yang penting tuh kita punya niat yang bagus itu buat ITS, buat Indonesia.
nggak bisa dilihat dari baju. Don't judge the person by the shirt. Yo, Loh, tapi gini ya. Coba lihat pemilu Indonesia. Baju-baju partai kan banyak tuh kalau presiden mau nyalon, DPR mau nyalon. mereka punya uang. Ya udah kira ya. Apa yang kurang Lah dari kepengurusan tahun kemarin? Oh iya. Kemudian sekarang nih maksudnya ya. Iya, oh ya sekarang. Maksudnya ya gila. Ya kalau misalnya kita lihat gitu ya kemudian sekarang, itu kan memang periodenya juga singkat ya, maksudnya. Ya masih cuma 3 bulan gitu rencananya juga, dan pasti ada banyak sih yang mungkin mimpi-mimpi yang belum bisa tercapai dalam 3 bulan itu, dan harapannya nanti apa yang udah dibangun ini sama keputusan sekarang dan mungkin keputusan yang sebelumnya gitu, itu yang baik-baik kita lanjutin gitu. Kita nggak boleh mulai sesuatu itu langsung dari nol gitu, kita habisin semuanya kita mulai baru, nggak bisa kayak gitu, nggak jadi nih BPTS. Kita harus lanjutin apa yang udah bagus, kita improve, terus apa yang kurang kita tambah lah kayak gitu. Tapi tadi kan kamu ngomong kalau kamu tadi kan itu sudah bahas ya, kamu dengan perbedaan kamu dengan calon-calon yang lainnya. Nah sekarang konsep tadi yang contoh yang udah mau dilanjutkan apa? oh iya Kira-kira. kayak gitu kan. Terus kamu mau apa yang kamu bawa beda dari kepengurusan ini apa yang sekarang? Mungkin kalau misal beda gitu ya, aku lebih enaknya mungkin nyebutnya nggak beda gitu ya, tapi yang akan kita terus tingkatkan gitu untuk kepengurusan selanjutnya. Nah, mungkin yang salah satu keresahan yang ada gitu ya, keresahan yang ada di sekarang gitu ya. Mungkin nggak cuma BEM-nya nih, tapi KM juga gitu. Itu banyak permasalahan ternyata. Kalau misal kita lihat lebih jauh di KM ITS, mungkin ada pihak-pihak yang merasa mungkin BEM ITS belum bisa menjadi dalam tanda kutip sahabat buat KM ITS kayak gitu. Belum selalu bisa menyalurkan aspirasinya, terus juga dalam segi sospol juga masih kurang adanya pergerakan yang begitu yang impactful gitu untuk Indonesia gitu. Nah itu mungkin yang akan jadi sorotan utama yang akan kita kerjakan kalau misal nanti aku kepilih gitu jadi presiden gitu. Tapi ini berarti masuk ke kritik kamu untuk kepengurusan saat ini? Bisa jadi Yang barusan kamu sampaikan? bisa jadi. Oke. Terus kamu ada kendala nggak sih? Kendala untuk pada masa saat ini gitu, kamu mempersiapkan kampanye kamu ataupun nanti ketika misal kamu terpilih, yang menurut kamu ntar jadi kendala apa? Kalau kendala pasti itu ada kendala gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah pikir terlalu panjang soal kendala, gimana cara kita adaptasi aja gitu sama jawab tantangan yang ada gitu. Ya, tentunya yang jadi tantangan pastinya dengan kondisi yang mungkin nanti kita bakal full dalam keadaan pandemi, masih pandemi kayak gitu. Nah itu kan yang jadi contoh tuh masih kepengurusan yang sekarang bahkan ya, yang dulu belum pernah nih ngerasain keadaan yang sekarang. Jadi kita perlu banyak explore gitu. Explore kita nggak cuma mencontoh dari BEM kepengurusan yang sebelumnya, tapi kita coba lihat nih dari se-Indonesia nih kayak gimana sih teman-teman untuk mahasiswa dalam menjawab permasalahan pandemi gitu di urusan kemahasiswaannya gitu. Itu yang bisa jadi banyak input buat kita, dan kita akan coba rangkai itu semua menjadi sebuah hal yang bagus lah kita terapin di KM ITS nanti. Bisa kasih satu contoh nggak yang kamu ambil sebagai benchmarking untuk pengurusan di masa pandemi? Ya tadi kan kamu bilang selain dari ITS ada juga dari kampus-kampus lain gitu kan. Contoh yang bisa kamu sampaikan. Kalau contohnya ya kebanyakan yang kita lihat gitu ya. Kalau sekarang kan kita ngelihat satu organisasi itu ya paling gampang dari media sosialnya, Nah itu kita perlu optimalisasi media kita gitu. Salah satu contohnya itu yang mungkin saya tahu ya di KM ITB gitu. Itu saya kira udah lumayan bagus dalam mereka optimalisasi media. Jadi itu benar-benar dirasakan sama teman-teman KM-nya. Salah satu katanya kayak gitu. Mungkin kayak yang bidang sosial politik tuh justru mungkin lebih masif nih kalau misal di kondisi yang kayak gini. Soalnya media ini kan ya, kita kalau misal nyampein sesuatu di media bakal bisa kesebar ke banyak orang kayak gitu. Nah itu contohnya banyak banget kayak UGM lewat mungkin teman-teman di Jogja gitu yang lewat Kejaran Manggil yang dulu, terus juga pergerakan yang sekarang ada itu semua basicnya lewat media, dan itu
gampang banget viral, gampang banget dapat perhatian dari masyarakat. Itu mungkin yang bakal kita coba optimalisasi lah buat ITS, ITS kemudian. Tapi balik lagi ke kendala nih yang kamu dapatkan selama masa kampanye, kendala. Kalau masa kampanye kan belum ya, Pak. Ya, Tapi ya mungkin ya. Nanti ya mungkin yang ancar-ancar lah. Ya kalau misal masa kampanye gitu ya, yang pertama tentunya garis besarnya nggak jauh beda tentunya. Yang kita bawa sih, yang perlu kita tampilin selalu ya tentang sebuah gagasan yang bakal kita angkat nantinya. Mungkin nanti bedanya mungkin di teknis kita menyampaikan dan sebagainya gitu. Nah mungkin kalau yang kampanye yang dulu kita bisa petakan gitu, gimana kampanye lewat media, gimana kampanye secara offline mungkin ya, lewat forum-forum debat dan sebagainya gitu. Nah ini mungkin ntar kita lebih optimalkan melalui media. Kemudian juga ketika mungkin ada sesi adu argumen, kita harus selalu siapin itu dengan matang supaya kita bisa perform dengan baik lah di situ. Intinya gagasan yang sudah kita bawa, upayakan itu nyampe banget lah ke teman-teman seluruh KM. Next point. Oke, selanjutnya mungkin terkait nanti ketika kamu terpilih sebagai Presbem ITS nantinya, kamu dengan kondisi ya kita kan pandemi nggak bakal selesai besok kan, atau nggak bulan depan nggak bakal selesai kan? Iya. Mudah-mudah. Ya mudah-mudahan udah selesai gitu kan, tapi kan ya nggak mungkin gitu. Nah itu gimana sih strategi kamu? Oke. Mungkin yang pertama sih menjawab hal itu gitu. Tentunya sebagai organisasi, sebagai dari BEM ITS sendiri itu harus bisa adapt sama sebuah keadaan itu kayak gitu. Itu yang paling utama sih. Nah, caranya gimana gitu? BEM ITS harus punya nilai kalau kita sebut mungkin learning organization gitu. Kita selalu belajar. Yang belajar itu bukan cuma orang-orang yang ada di BEM-nya ataupun nanti teman-teman di KM, tapi secara organisasi BEM itu juga harus selalu belajar menyesuaikan dengan sebuah keadaan. Kita harusnya kayak gimana sih dengan kondisi masa yang seperti ini, dengan kondisi masa seperti itu gitu. Nah, itu kalau sekarang nih Pak ya, banyak referensinya terkait hal itu. Gimana cara kita mengatur sebuah organisasi, sistem manajemen organisasi yang kita pakai tools apa aja. Itu kalau misal kita research lebih jauh gitu, udah banyak yang banyak referensinya lah. Nah, itu mungkin yang akan kita optimalkan ke depannya. Kalau yang kepengurusan sekarang, medianya gimana sih menurut kamu? Maksudnya sosial medianya atau Iya, sosial media. Tapi kan kamu ngomong sosial media, terus kamu bilang tadi belajar dari referensi kan. Tahun ini kan bisa dipakai sebagai referensi gitu kan. Iya. Nah, menurut kamu gimana gitu? Kalau dari tahun ini ya, perusahaan sekarang nih, kalau misal dari media, aku melihatnya cukup banyak improvement kira di bidang sosial media gitu. Satu mungkin lebih aktif, mungkin lebih aktifnya karena kondisi seperti ini ya, mau lewat gimana lagi kalau misal bukan lewat media gitu. Terus juga pakai pendekatan yang ya cukup menarik sih gitu, pakai animasi dan sebagainya. Itu menurutku lumayan strategi yang cukup bagus, dan itu yang akan kita tingkatkan lagi terkait ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu ya dengan tantangan kondisi pandemi, terus ya arek-arek wes gak nang Surabaya kan? Iya betul. Gimana sih pandangan kamu kayak gitu? Tanggapan kamu sebagai yang mau nyalon? Gimana sih cara kamu menghimpun orang sebanyak itu yang tersebar di mana-mana? Kalau kondisi offline gak pandemi kan enak tuh. Kamu tinggal istilahnya buka lapak lah di pas Zoom atau di mana gitu kan? Iya. Orasi bebas, orang-orang kumpul. Nah, sekarang gimana? Nah, itu juga jadi tantangan yang cukup menarik sih bagi kita gitu ya. Teman-teman muda nih. Dan aku ngiranya sih gak ada masalah terkait hal itu. Kita terutama nih teman-teman ITS, mungkin anak-anak muda yang lainnya gitu, punya banyak kanal yang bisa dimanfaatkan lah. Gak harus nih kita ketemu tatap muka kayak gini. Kita bisa manfaatin platform yang ada yang sekarang ada gitu. Ya artinya kita bisa berkomunikasi, kita bisa tukar pikiran, tukar ide, gagasan segala macam gitu. Bahkan tanpa ketemu nih sekarang. Kita diuntungkan sih sama perkembangan teknologi yang sekarang. Tapi iya juga sih, saya sempat ini sebelum masa pandemi pun kadang
saya ngeliat kondisi mahasiswa sekarang itu ya, mereka lebih senang sesuatu yang simpel. Ya salah satunya misal kita melakukan sesuatu atau himpunan atau organisasi atau ormawa dan lain sebagainya melakukan suatu kegiatan terus diupload ke media massa gitu kan, media sosial gitu. Itu kadang orang mereka lebih senang ke sana gitu, tapi dan dengan kondisi pandemi mungkin bisa lebih diuntungkan gitu ya. Mungkin ke sana kali karakter mahasiswa sekarang ya. Atau mungkin pandangan kamu kayak gimana sih? Bisa Karakter jadi anak-anak sekarang gitu. bisa jadi seperti itu, cuma ya kita nggak bisa mungkir ya sebagai manusia sosial gitu, kita tetap butuh tuh misalnya tatap muka dan lain sebagainya gitu. Cuma ya itu yang bisa kita lakukan sekarang, dan aku kira sih teman-teman sekarang bisa banget sih adaptasi sama hal-hal itu tadi. Ya kita masih bisa komunikasi bareng gitu walaupun tanpa tatap muka gitu. Bahkan kalau misal aku ngamatin ya sekarang lebih keran kolaborasi itu lebih terbuka lebar di masa-masa yang sekarang nih. Kita bisa gampangnya gitu komunikasi sama teman-teman yang jauh sama kita. Bahkan kalau misal dulu kita punya teman di Papua misalkan ya, wah ini nunggu dari Papua biasanya susah dulu, wah kapan nih datang ke Papua, mungkin bulan depan, tahun depan kayak nggak tahu. Yeah. Sekarang tinggal buka laptop set udah bisa ngomong langsung. Tapi feel-nya beda nggak sih? Pasti beda. Itu juga jadi PR tuh. Jadi kita juga kudu bisa membangun suasana gimana caranya bisa tetap dapat feeling gitu waktu komunikasi secara online ya. Gimana respon orang tua gimana tuh? Menarik nih respon orang tua. Ya agak menarik ya. Pertama tuh mempertanyakan dulu gitu. Yang namanya orang tua gitu kan ya pasti khawatir gitu. Kamu nanti bakal kayak gimana sih? Sesibuk apa sih nantinya kayak gitu. Itu pasti jadi kekhawatiran orang tua. Tapi situ juga akhirnya saya meyakinkan ke orang tua saya ya nanti istilahnya aku di situ tuh buat apa ya memberikan sesuatu untuk teman-teman satu kampus misalkan kayak gitu. Nah, aku meyakini sih kalau misal kita udah berniat baik untuk memberikan sesuatu, pasti nanti kita juga bakal dapat yang lebih baik juga gitu teman-teman. Dan akhirnya setelah lumayan panjang tuh sebenarnya perdebatan sama orang tua, tapi akhirnya alhamdulillah Debat apa diskusi? debat dan diskusi. Berarti nggak disetujuin dong? Awalnya kan agak susah. Oh, agak susah. Cuma pada akhirnya memantapkan gitu. Meyakinkan. Jadi orang tua setuju. Pada akhirnya malah mendukung dan mendoakan. Tapi kan lebih mudah kalau nggak ngomong. Ya bilang aja, ini kan bagian dari proses perkuliahan, proses pembelajaran. Aku kira sih kalau misalnya itu nggak fair lah ya, nggak fair. Ya kita udah dirawat orang tua, kuliah juga disupport banyak sama orang tua gitu ya. Oke, kemudian berarti kan ini bakal ngaruh kan ke kelulusan dan sebagainya, molor kayak gitu-gitu. Gimana tuh? Bisa jadi ya kayak gitu. Cuma sepanjang kita sudah meniatkan dengan baik ya, situ ya aku kira molor ataupun nggak molor sih nggak masalah gitu. Pun nanti juga emang kalau molor kenapa sih kayak gitu kan biasanya pertanyaannya gitu. Emang kalau molor kenapa? Yang penting Ya, molornya kita ada satu hal yang kita lakukan. kan orang pasti orang ngomong kayak gini. Kalau molor kan kasihan, yang lain juga pengen kuliah, subsidi habis di kamu doang, soalnya kamu lama lulusnya. Nah itu yang jadi masalah. Subsidi habis di aku misalkan ya itu kalau misal aku nggak ngelakuin apa-apa gitu, atau mungkin molor karena bermasalah gitu ya mungkin jadi ini ya jadi beban gitu ya. Tapi kalau misal molor karena kita juga mendedikasikan ke suatu hal ya why not gitu. Tapi akademik aman kan? Ya alhamdulillah masih aman IP itu lah. masih 3+ lah. Oh, 3++. Aman. Makanya dia berani nyalon. Oke, terus berarti sekarang nih kamu apa lagi? Misalnya untuk akademiknya sudah apa proposal? Kemarin Skripsi. hari Senin tuh udah seminar proposal, alhamdulillah. Selamat. Terima kasih. Udah T1. Dikasih bunga nggak? Nggak ada yang ngasih bunga. Nggak ada kasih bunga Pak. Nanti saya kasih. Ya ntar kasih ya. Kasih kaos juga kalau. Oke, kaosnya di sini. Oke. Dekat sama kameramen. Terus. Ya itu alhamdulillah udah seminar proposal dan
Dan aku sih merencanakan gitu ya, merencanakan ke depan ya, walaupun aku juga meniatkan diri untuk maju di kontestasi pemilu ini, ya akademiku juga tetap berjalan juga lah. Itu salah satu bentuk tanggung jawab orang tua berarti ya? Tanggung jawab diri sendiri juga tuh. Oh, kayak gitu. Komitmen pribadi. Oke, kamu emang sebelumnya kok yakin banget sih pengen maju? Emang kamu sebelumnya siapa sih, kayak Nailul ini siapa sih kok sok anti ketua umum calon ngambil berkas? Kan sopo sih? Ya sebenarnya kalau dibilang saya lebih suka menyebut diriku sebagai seorang pemimpi gitu, pemimpi yang sedang belajar untuk menjadi pemimpin kayak gitu. Ya mungkin kalau dulu pengalamanku sebelumnya gitu ya, ya pernah ini juga alhamdulillah dapat amanat juga memimpin, pernah jadi wakil ketua Forda waktu dulu, terus juga Forda mana tuh? Forda Gresik. Oh, kamu asli Gresik? Gresik. Oh, gitu. Surabaya coret ya? Itu terus jadi ketua himpunan juga kemarin 2020, ketua MTL gitu. Ketua himpunan, Nailul ketua himpunan. Terus Ya itu sih akhirnya dari perjalanan yang ada gitu ya, interaksi sama teman-teman yang lainnya gitu, bahwasanya teman-teman, aku melihatnya teman-teman punya banyak potensi nih buat dikembangin bareng-bareng gitu. Dan pada akhirnya aku melihatnya ada satu wadah yang itu bisa banget, potensial banget buat ngembangin atau mungkin collab gitu ya, collab potensi dari semua teman-teman yang ada, dan itu jadikan sebuah momentum gerakan bersama yang manfaatnya lebih besar lagi gitu. Jadi Salah satunya Lord Bank. menghimpun gagasan bersama-sama nih ya, Betul. nggak sendiri berarti ya. Enggak, Walaupun sosok seorang Nailul ini orang yang seorang kahima, kemudian mantan wakil ketua Forda dan sebagainya, dia tetap mau menghimpun gitu ya. Saya nggak mau melebihkan, soalnya itu cuman itu apa yang kamu sampaikan gitu kan? Iya. Gak mungkin lah kalau misal jalan sendiri tuh. Mungkin. Mulai nangkep lah konsepan yang dibawa sama Nailul itu seperti apa, mulai ditangkep lah. Mulai kelihatan ya? Mulai kelihatan. Tapi ngomong-ngomong visi misi udah ada belum sih? Visi lah atau enggak gagasan apa gitu, kata-kata mungkin kolaborasi apa gitu belum ada. Ada, kalau visi misi udah ada. Cuma mungkin nanti kita bakal bahas lebih lanjut di kampanye aja sih. Kampanye. Berarti ntar kawan-kawan kalau mau tahu tentang visi misi dari Nailul, silakan lihat kampanye. Stay tune di official account TSK Nailul. Yoi. Aku bukan TSK, Rek. Aku takon-takon tok iki soalnya penasaran. Terus gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Oh, udah sih. Dari aku sih udah habis sih. Kenapa kita harus pilih kamu? Mayoritas kenapa harus pilih kamu? Nah, itu dia. Selain sosok dan gagasan apa gitu. Mungkin kamu punya uang yang banyak. Saya tertarik kalau kamu punya uang yang banyak. Apa nih, kenapa harus pilih gitu ya? Iya. Sebenarnya saya juga nggak mengharuskan teman-teman buat milih gitu, tapi nanti ketika saya udah sampaikan gagasan yang aku punya nih ke teman-teman, kalau teman-teman berasa gagasan itu cocok sama teman-teman, ya nggak ada salahnya teman-teman buat pilih dan kita wujudin gagasan bareng-bareng kayak gitu sih. Hanya menawarkan. Iya, kita sekedar menawarkan sebuah ide gitu aja. Ya oke. Itu sih. Ini sama udah nggak ada lagi ya? Ini Pak Joko lagi nitip pertanyaan soalnya. Quick respon. Jadi ntar Nailul aku nanya beberapa pertanyaan, 2 pilihan. 2 pilihan ya? Iya, harus jangan lebih dari 2 nih. Iya. 3 dong kan. 3 yang. Oh iya, Iya. Oke, ini dari Pak Joko. Kamu Pak Joko siapa, nggak Pak? penasaran tanya? Nah, itu dia nih. Pak Joko itu siapa, Mas? Jadi Pak Joko itu yang punya tempat ini. Tadi kan kamu sempat tanya kan, pemuda kosong itu apa ya? Nah, iya. Nah, itu yang menggagas pemuda kosong itu Pak Joko ini. Biasanya bapaknya nelpon. Beliau investor. Ush. Ini ada telepon? Bukan Pak Jokowi kan? Waduh. Keren. Teman Mas. Ya, ada temannya. Sama Cak Sum. Ya selagi aku takonan tuh. Iya. Marah-marah Pak Joko ambil aku. Oke. Untuk Mas Nailul. Ntar musiknya ini ya yang agak menegangkan gitu ya. Mahasiswa apa rektorat? Mahasiswa Terus online apa offline? online, Terus profesional atau keluargaan? profesional. Profesional.
terakhir, panjang apa pendek? Panjang. Woi. Ya, kita Oke. kita harus punya visi yang Oh. sepanjang Oh, hidup. visi yang panjang. Iya, iya. Selain visi apa yang harus panjang? Usia kita juga. Sangat positif sekali. Yang terakhir mungkin dari Mas ada yang ingin disampaikan terkait mungkin dari Mas sendiri untuk mahasiswa ITS sendiri, dan mungkin ada apa yang ingin disampaikan dari lubuk hatinya mungkin. Ya buat teman-teman mahasiswa di ini ya, teman-teman mahasiswa ITS, ya kita yakin bareng-bareng gitu kalau misal kondisi sekarang, kondisi pandemi ini mungkin jadi kondisi yang ini ya sulit gitu ya buat kita semua gitu, buat teman-teman juga gitu, juga mungkin buat keluarga teman-teman dan buat seluruh bangsa Indonesia juga kayak gitu. Dan cuma di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini kita harus bisa manfaatin apa sih yang bisa kita berikan gitu. Kita galang kekuatan bareng-bareng gitu buat kita ya sama-sama meringankan beban masing-masing lah kayak gitu. Dan nggak cuma soal ini ya, nggak cuma soal kita perkuliahan juga mungkin banyak masalah gitu yang perlu kita selesaikan, dan juga permasalahan bangsa pun di kondisi pandemi luar biasa banyak gitu. Nggak cuma pandemi nih, korupsi juga ada, isu-isu yang mungkin yang sempat rame kemarin, radikalisme gitu udah ada juga kayak gitu. Tapi ketutup sama pandemi. Tapi itu sama pandemi gitu. Nah itu banyak krisis-krisis yang terjadi di Indonesia, dan ini harapannya di teman-teman muda sih, ya teman-teman muda dan teman-teman di TS gitu, teman-teman di TS juga. Ayolah kita coba galang kekuatan bareng-bareng. Satu, kita ringanin beban kita bareng-bareng di kampus. Terakhir juga kita contribute bareng-bareng buat bangsa ke depan. Kayak gitu. Itu. Dari tes untuk Indonesia. Dari TS Indonesia. Di tagline kampanye. Kampanye. Kira tuh yo. Tes untuk Indonesia. Nanti untuk berikutnya kita bakal ngundang lagi calon presbem yang lainnya. Semoga host tetap harus netral, Majelis Pemuda Kosong tetap harus netral. Karena ya emang tujuan kami tuh bukan apa-apa. Kami mengundang para calon presbem ini untuk ya bisa biar orang-orang tuh bisa lebih tahu karakternya orangnya seperti apa di luar janji-janji kampanyenya gitu kan. Kadang orang pengen tahu juga karakter selain janji kampanyenya gitu kan. Kayak gitu, Re. Menurutmu gimana terkait acara ini? Program ini? Apa nih? Menurutmu gimana? Ada suatu wadah yang bukan siapa-siapa kita ingin undang untuk kita publish. Menurutmu gimana? Positif, negatif? Positif sih, jelas positif ya. Kita diberikan ruang bicara gitu, ruang bicara buat teman-teman yang mungkin nggak seseros ini, bahkan mungkin guyon-guyonan, tapi dari guyon itu bisa inspiratif gitu. Takut Aku nggak? ngiranya Takut sih ini. Apa ini, takut apa nih? Takut nggak tadi pas saya ngechat saya undang Mas Nailul bisa ngisi program nggak? Ini rumah deg-degan juga ya. Belum, deg-degannya nanti. Semoga nanti bisa ada debat yuk, debat Iya. online. Debat Kasih. Iya. Debat Tiga-tiga online di forum Majelis Pemuda Kosong. Kali ini ada juga nggak nanti? Uji publik kan? Ada, pasti ada. Tapi ya online kayak gitu lah. Online. Kan nanti mereka tuh di layar kotak-kotak gitu loh kalau debat online-nya. Nah, kalau kita kan kita bisa mempertemukan langsung. Mungkin lempar-lemparan cangkir mungkin bisa jadi. Iya. Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Presiden samsak nanti. Oh, samsak. Kamu samsakin nanti. Yang emosi pukul aja Adi. Cak Popo. Jadi nanti kita datangkan ini siapa? Karni Najwa. Karmina. Waduh, Siapa Karmina? Karina juga gitu. Pak Joko ya, Po. Pak Joko nanti memimpin debat ya. Pak Joko tolong datang ya nanti Pak Joko pada saat debat panelis antara ketiga calon, karena saya nanti dijadikan samsak kalau saya yang datang gitu. Menurutmu gimana terkait ini? Teman-temanmu yang nyalon juga, pandanganmu gimana terhadap calon-calon yang lain? Aku meyakini sih teman-teman tuh semua punya niatan baik kayak gitu, dan kita bareng-bareng ada di kontestasi itu. Kita cari himpun gagasan-gagasan yang terbaik gitu. Kita ntar itu aja lah ya, kita lihat, dan ya aku yakin nggak mungkin teman-teman bawa sebuah gagasan yang buruk buat KM. Kita sama-sama bisa memberikan warna gitu ya buat KM. Apa yang membedakan kamu dari calon yang lain? Nah, itu tadi udah ditanya nih sama Di awal itu ada Iya. tadi. Enggak yang bikin kamu pede. Ini loh aku lebih baik dalam sisi ini gitu. Ganteng ya? mungkin punya banyak pacar.
punya Oh, uang saya tadi banyak, bilang, Pak. dompet tebal. Yang Iya. benar-benar bikin kamu pede bukan maju, tapi Hmm. pede di antara calon yang lain. Kesiapan apa gitu kan. Ya mungkin gini ya, mungkin kalau misal dari tiap-tiap pribadi ya pasti punya gagasan masing-masing gitu, dan ya aku lumayan yakin dengan yang aku bawa, dan itu bakal, menurutku nih bakal work sama teman-teman yang ada di TS ke depannya. Gitu. Kalau aku yang ditanya aku bilang, kok kamu bisa pede? Aku punya Allah. Allah nggak yakin sebenarnya kamu. Semua Oke. semua juga punya Allah, Pak. Ini tuh. Karena dia udah nggak bisa jawab lagi. Ini itu toh. Oke. Terima kasih Mas Nailul sudah mau menyempatkan waktunya, sudah mau hadir. Kami merasa sangat dihargai Mas Nailul mau datang, karena kami di Majelis Pemuda Kosong akan selalu terbuka untuk semua orang yang ingin berdiskusi, ingin berpendapat, karena tagline kami adalah mengatasi masalah dengan bercanda. Stay tune. Satu dong aku. Boleh nggak sih golput? Menurutmu apa terkait golput? Golput. Kalau golput itu menurutku pilihan lah. Boleh. Golput adalah pilihan gitu. Nggak dilarang harusnya. Nah, kalau misal teman-teman nggak sepakat sama gagasan masing-masing orang ya hak teman-teman gitu untuk golput. Aman. Ya. Thank you. Ih, kalau aku masih skeptis mah aku Masuk anarko. Saya tidak percaya dengan sistem saya tapi dengan kampus. sistem saya mau hidup sendiri bebas, main-main aja boleh, ngopi-ngopi